dari Universitas Nasional Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM. Nah, di sini tuh ada pengertian sumber daya manusia atau SDM, yaitu untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Proses ini mencakup analisis kebutuhan kerja, peramalan pertumbuhan, strategi rekrutmen, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, tujuannya ini untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dalam jumlah dan kualitas guna mencapai tujuan bisnis. Nah, dengan perencanaan SDM ini, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan karyawan, serta menyediakan peluang pengembangan karir yang dapat meningkatkan motivasi retensi karyawan. Nah, di sini ada 3 strategi perencanaan SDM. Nah, berikut ini 3 strategi utamanya, yaitu yang pertama merekrutmen dan menyeleksi tepat sasaran, yaitu melakukan rekrutmen yang strategis dengan menargetkan kandidat yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan organisasi. Proses ini dilakukan secara ketat berbasis kompetensi, memastikan bahwa kandidat yang diterima dapat berkontribusi secara maksimal. Nah, yang kedua itu ada pengembangan dan pelatihan karyawan, yaitu program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan serta mendukung perkembangan karir mereka. Nah, strategi ini membantu organisasi menjaga daya saing dan memastikan tenaga kerja selalu memiliki keterampilan yang relevan. Nah, selanjutnya itu ada rencana suksesi, itu mengembangkan calon pengganti untuk posisi-posisi terkunci. Ini memastikan bahwa organisasi memiliki kepemimpinan yang siap menggantikan posisi penting saat dibutuhkan sehingga operasi bisnis tetap berjalan dengan lancar. Nah, faktor-faktor ini yaitu yang pertama, pertumbuhan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan merencanakan ekspansi dan organisasi. Yang kedua, perubahan adaptasi terhadap perubahan pasar, regulasi, dan lingkungan kerja. Yang ketiga itu teknologi, harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama itu ada analisis tujuan organisasi itu sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua itu ada peramalan kebutuhan SDM, itu keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada gap analisis, itu mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Nah, yang keempat itu ada pengembangan strategi SDM, itu menyusun cara rekrutmen, pelatihan, pengembangan. Yang kelima itu ada evaluasi pemantauan. Nah, ini tuh melakukan penyesuaian jika diperlukan. Manfaatnya itu adalah mendukung pencapaian organisasi dengan SDM yang tepat. Organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya yang lebih efektif, mengurangi biaya tenaga kerja. Perencanaan SDM yang baik membantu menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dan menimbulkan biaya yang tidak perlu. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan karyawan secara optimal. Organisasi dapat merencanakan program latihan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, meningkatkan keterampilan, dan mempertahankan karyawan dengan yang berbakat. Jadi, materi yang saya berikan dapat disimpulkan perencanaan adalah proses strategis yang memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dan segi jumlah dan kualitas. Dengan langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, peramalan, serta pengembangan strategi SDM, organisasi dapat memenuhi tujuan dengan efektif. Strategi ini mencakup rekrutmen, pelatihan, rencana suksesi, dan penggunaan teknologi yang semuanya bertujuan meningkatkan stabilitas, kepuasan karyawan, serta daya saing organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.